Jika kita mempelajari perjalanan hidup Soekarno muda, kemungkinan terbesar yang muncul dalam pikiran kita satu diksi, yaitu kekaguman. Coba bayangkan, pada dekade 1920-an, Soekarno sudah menjadi insinyur di Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Dari 28 mahasiswa angkatan pertama di ITB, 2 diantaranya adalah pribumi. Soekarno 1 diantaranya. Ketika sebagian terbesar masyarakat Indonesia masih buta huruf dan sulit mengakses pendidikan formal, Soekarno sudah meraih gelar insinyur sipil. Dan tentu saja peluang kerja sangat terbuka dengan gaji tinggi dan privilege lainnya. Jadi begitu Soekarno lulus Sekolah Tinggi Teknik di Bandung 1926, ada 2 pilihan jalan. Jalan pertama adalah jalan yang mulus, lurus, dan penuh berbagai kenikmatan, penuh privilege. Jalan yang kedua adalah nanjak, berliku, dan penuh duri. Pertanyaannya, jalan mana yang dipilih oleh Soekarno muda saat itu? Jalan apa? Ya, jalan kedua. Soekarno memilih jalan yang berliku melawan pemerintah kolonial Belanda. Sehingga 4 tahun setelah Soekarno lulus dari ITB, beliau dipenjara karena dituduh berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menggulingkan pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1930, Soekarno dipenjara pertama di penjara Bancai selama 8 bulan tanpa persidangan. Sekarang penjara Bancai menjadi pasar, tapi ada 1 kamar yang dipertahankan sebagai situs sejarah. Kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin, masih ada di Bandung. Sukamiskin itu penjara yang didirikan 1918 untuk para tahanan kelas tinggi, pada umumnya orang-orang Eropa. Mulai dari tahanan 1 tahun, kemudian 2-10 tahun, dan di atas 10 tahun. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah berkunjung ke penjara Sukamiskin, dan kamar 01, tempat Soekarno dibui, masih dipertahankan kondisi aslinya. Itu berada di lantai 2, persis di atas tangga besi, sebagai situs sejarah. Disitulah Soekarno semacam mengalami proses metamorfosis, menjadi lebih matang dan membulatkan tekadnya untuk membebaskan bangsanya dari penjajah kolonial Belanda. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang terjadi jika Soekarno memilih jalan 1 yang mulus, lurus, dan penuh kenikmatan tadi? Apakah Soekarno akan dikenang oleh masyarakat Indonesia sebagai proklamator, pahlawan nasional, bahkan dikenang dunia sebagai tokoh politik yang kemudian menyatukan negara-negara Asia Afrika pada momentum yang sangat terkenal, yaitu Konferensi Asia Afrika? Tidak. Paling banter, Soekarno dikenal sebagai insinyur pertama Indonesia dan menjadi kolaborator pemerintah kolonial Belanda. Mungkin juga Soekarno akan dicap oleh bangsa ini sebagai pengkhianat bangsa. Jadi, pilihan Soekarno untuk menempuh jalan kedua, jalan yang nanjak, berliku, penuh duri, dan berisiko sangat tinggi, menyebabkan Soekarno memiliki nama besar hingga detik ini yang bisa diteladani oleh kita semua. Nah, agenda hari ini, setelah kalian menuliskan visi personal, tahapan apa yang harus kalian lakukan untuk lulus dari Alizar dengan kualitas premium, kemudian langkah-langkah apa yang kalian lakukan agar bisa diterima di perguruan tinggi idaman. Tahap selanjutnya, bagaimana agar kalian bisa kuliah optimal, meraih prestasi terbaik, tidak hanya dalam bidang akademis, tapi juga dalam bidang organisasi dan bidang-bidang lainnya, dan kemudian berkarir. Itu visi personal. Yang kedua adalah visi kebangsaan. Karena cita-cita kalian tidak cukup hanya untuk diri dan keluarga kalian. Cita-cita kalian, visi kalian harus mampu menjebol tembok rumah kalian, seperti yang dicontohkan oleh Soekarno. Jadi, tahap kedua ini adalah kalian menuliskan visi kebangsaan. Apa sih impian kalian untuk republik ini
ketika kalian mewariskannya kepada anak cucu kalian, apa yang kalian inginkan dari republik ini? Nah, syukur-syukur visi dan cita-cita kalian melampaui kebangsaan, melampaui NKRI, mencakup seluruh dunia. Karena ciri dari manusia besar adalah tergantung pada cita-citanya. Apabila cita-citanya hanya untuk diri dan keluarganya, ya seperti itulah kualitas atau bobot seseorang. Tapi kalau cita-citanya melampaui diri dan keluarganya, menjebol tembok rumahnya, bahkan melampaui batas-batas negara, itulah manusia besar. Selamat bekerja. Saya yakin kalian semua akan menjadi manusia-manusia yang besar. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling berguna bagi sesamanya. Selamat bekerja. Ini layanan terbaik dari seorang guru untuk muridnya yang ngantuk nih guys. Reza ngantuk dari tadi itu, yaitu kopi wine dari Gayo. Nah ini sudah saya rebus dengan air mendidih 100 derajat, dibagi dua untuk Reza dan Raya. Ada tisu nggak? Nanti saya ambilkan tisu. Ini Reza atau Raya sama aja sih, jangan terlalu banyak. Ini kopi wine. Reza ini atau yang mana? Ini Raya sama aja. Pakai susu nggak? Nggak. Oh ini Reza. Ya. Selamat menikmati kopi wine. Coba dideskripsikan rasanya seperti apa? Aromanya dulu. Ini pakai sendok. Aromanya dulu dicium. Oh. Ini oleh-oleh dari Arai, dari Aceh. Kopi wine. Tanpa susu ya? Reza juga tanpa susu. Saya ada susu kalau mau. Oke, selamat menikmati kopi wine. Mudah-mudahan inspiring. Jangan sampai ngantuk loh ya habis minum kopi ya. Coba, aromanya gimana? Panas, pakai sendok. Itu saya buat agak soft ya, nggak terlalu kental. Jadi 1 sendok makan mucung tadi untuk 2 gelas. Enjoy, selamat menikmati.